Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arif. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, ia selalu melihat ayahnya mendorong becak tua berwarna hijau kusam. Rantai becak itu sering berdecit, rodanya miring, tapi itulah satu-satunya sumber penghasilan keluarga mereka. Ayah Arif adalah tukang becak, ibunya hanya ibu rumah tangga sederhana. Pendapatan ayahnya tidak menentu, kadang cukup untuk makan, seringkali tidak. Namun satu hal yang selalu dipegang ayahnya adalah satu kalimat yang tak pernah bosan ia ulang. Bapak nggak kaya harta referensi, tapi Bapak mau kamu kaya ilmu. Masa kecil yang penuh keterbatasan. Arif bersekolah di SD negeri dekat pasar. Sepulang sekolah, ia sering membantu ayahnya, menunggu becak, membersihkan roda, atau sekedar menemani ayahnya menunggu penumpang. Tak jarang, Arif mendengar ejekan. Itu anak tukang becak. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujungnya narik becak juga. Kalimat-kalimat itu menempel di kepala Arif, tapi tidak memadamkan semangatnya. Ia justru menjadikannya bahan bakar untuk belajar lebih keras. Di malam hari, Arif belajar di bawah lampu minyak. Listrik sering padam, buku pelajaran didapat dari kakak kelas, dan meja belajarnya hanyalah bangku kayu tua. Ayah yang tak pernah menyerah. Suatu malam, Arif melihat ayahnya pulang dengan tubuh basah kuyup karena hujan. Tangannya gemetar karena lelah. "Pak, capek ya?" Ayahnya tersenyum. "Capek itu biasa, yang penting kamu sekolah." Suatu hari, ayah Arif jatuh sakit. Becaknya terparkir berhari-hari. Pendapatan keluarga hilang. Arif sempat berpikir untuk berhenti sekolah. Namun, ayahnya berkata dengan suara lemah, "Kalau kamu berhenti sekolah, hidup kita berhenti di sini." Kalimat itu tertanam kuat di hati Arif. Prestasi yang mulai terlihat. Arif lulus SD dengan nilai tertinggi di sekolah. Guru-gurunya terkejut. Ia melanjutkan ke SMP dengan beasiswa. Di SMP, Arif dikenal pendiam tapi selalu ranking 1. Saat teman-temannya bermain, ia memilih belajar di perpustakaan. Mimpinya sederhana tapi besar. "Aku ingin mengubah nasib keluarga." Saat SMA, Arif semakin menonjol. Ia memenangkan Olimpiade Sains tingkat kabupaten dan provinsi. Media lokal mulai meliput kisahnya, anak tukang becak berprestasi. Namun, di balik prestasi itu, hidup tetap keras. Arif sering menahan lapar agar ayah dan ibunya bisa makan. Gerbang perguruan tinggi. Setelah lulus SMA, Arif diterima di universitas negeri ternama melalui jalur prestasi. Ia mendapatkan beasiswa penuh. Hari keberangkatan ke kota besar, ayahnya mengantar dengan becak. Di depan gerbang kampus, ayahnya berkata, "Bapak cuma sampai di sini, Rif. Sisanya kamu jalan sendiri." Arif memeluk ayahnya erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia melihat air mata di wajah lelaki yang selama ini terlihat kuat. Hidup sebagai mahasiswa miskin. Kuliah bukan hal mudah. Arif hidup sangat sederhana. Ia tinggal di kos sempit, makan sekali sehari, dan bekerja serabutan. Mengajar les, menjaga perpustakaan, hingga membersihkan laboratorium. Namun prestasinya terus bersinar. Ia lulus S1 dengan predikat cum laude, lalu melanjutkan S2 dan S3 dengan beasiswa luar negeri. Di negeri orang, Arif sering menangis rindu rumah. Ia teringat ayahnya yang mungkin masih menarik becak dengan tubuh yang semakin renta. Kabar yang menggetarkan. Saat Arif menyelesaikan studi doktoralnya, ia menerima kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Arif pulang membawa toga doktor. Di makam ayahnya, ia berlutut dan berkata, "Pak, anak tukang becak ini sudah jadi doktor." Angin berhembus pelan, seolah membawa jawaban. Menjadi profesor. Tahun-tahun berlalu, Arif kembali ke Indonesia, mengajar di universitas negeri. Karena dedikasi dan risetnya, ia dikukuhkan sebagai profesor di usia relatif muda. Di hari pengukuhan,
Ibunya duduk di barisan depan, menangis bangga. Di podium, Profesor Arif berkata, "Saya bukan siapa-siapa tanpa ayah saya. Ia tidak pernah sekolah tinggi, tapi ia menyekolahkan saya dengan keringat dan doa." Penutup yang menguatkan. Kini, Profesor Arif aktif membantu anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan beasiswa. Ia percaya satu hal, mimpi tidak memilih orang kaya atau miskin. Yang membedakan hanyalah siapa yang berani bertahan. Anak tukang becak itu telah membuktikan bahwa pendidikan bisa mengubah takdir, dan doa orang tua tak pernah salah alamat.